bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini gereja memasuki Minggu Eksodi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayatnya yang ke-7. Gereja diajak menaikkan doa permohonan untuk turunnya Roh Kudus atau pertolongan dari Allah. Sama seperti Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan. Demikianlah umat percaya hendaknya menyerukan pertolongan Allah untuk menghadapi pergumulan di dunia ini. Kita terus-menerus bergumul dan berjuang di dunia ini, maka tidak henti-hentinya kita memohon pertolongan Tuhan. Marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai wujud saling menguatkan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 733 ayatnya yang ketiga, Yesus lawatlah hambamu, sambil bersalam-salaman. Mensyukuri kebaikan Tuhan semajang minggu ini, kita bersama dengan keluarga terkasih beribadah menundukkan hati, mengangkat pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Dalam kemuliaan dan kemahakuasaannya, Ia melindungi dan menyertai keluarga kita. Kita telah melewati seminggu ini perjumpaan dengan orang terkasih, bergumul bersama keluarga atas masalah yang terjadi di keluarga, pekerjaan, dan sekolah. Tetapi nyatalah kasih setia Tuhan. Sebagaimana yang telah diselamatkan, kiranya kita tetap berada di dalam Kristus. HKBP mengajak kita melalui tema bulanan, kehidupan baru di dalam Roh Kudus, di bawah kekuasaan Tuhan
dan kemenangan Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi tema untuk bulan Juni ini, tertulis di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat yang kedua hingga yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang Kau sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus makin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama hingga yang ketiga. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan Allah Tritunggal Maha Pengasih yang berada di bait-Nya, kita merendahkan hati dan membuka hati terdalam, seraya mencurahkan dosa pelanggaran kita terhadap anggota rumah tangga kita, istri, suami, orang tua atau anak, serta kepada sesama di sekitar kita. Tanpa sepengetahuan kita, kadang ada kesalahan oleh tangan, hati, kaki, mata, dan mulut, seperti diungkapkan dalam lagu pujian kita. Kesibukan kerja, keramaian kendaraan di jalanan, serta aneka macam tontonan di media sosial acap kali menghalangi persekutuan bersama pasangan hidup dan anak-anak. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.
dalam dunia aneka permainan, ajaran, dan ide-ide baru yang bermunculan, yang dilihat dan didengar, acap kali memenuhi hati kemudaan kami. Terkadang gairah bersahabat dan bercengkrama dengan orang tua menurun, telinga kurang jeli mendengar firman Tuhan, dan merasa diabaikan. Kadang pikiran dan hati ini mau bersandar kepada diri sendiri. Tuhan Maha Pengasih, kami selamat. Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tetap
pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja pahlawan besar, semua musuhnya binasa kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-12 hingga 21. Kita membaca secara responsoria. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menuntut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk bersaksi tentang semua ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Marilah, siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jikalau seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagu puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Simarmata. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah Yesusku peduli padaku.
Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu 1 Juni 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan dengan topik khotbah Tuhan adalah Raja. Jehovah Do Raja, Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahun amplop disediakan. 3. Amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Bazar Gotilon dan tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 5. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 6. Partangyangan Week. Hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Sintuares Roberto Sinurat Boru Sinambela di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga R. Siagian Sintuaka Boru Sitorus di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga R. Sihombing Boru Pardede di Jalan Asli nomor 114B Cipedak Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 7. Sermon Parhalado HKBP Mampang Prapatan. Pada hari Kamis 5 Juni 2025 pukul 19.30 akan dilaksanakan sermon Parhalado HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada Parhalado untuk dapat menghadiri sermon tersebut. 8. Ibadah Pentakosta pertama, Perjamuan Kudus, dan Pentakosta kedua. Pada hari Minggu 8 Juni 2025 akan diadakan ibadah Pesta Pentakosta pertama dan Perjamuan Kudus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 9.30, dan bahasa Indonesia pada sore hari pukul 17. Bagi warga jemaat yang sakit tidak bisa hadir ke gereja dan merindukan pelayanan Perjamuan Kudus, dapat memberitahukan kepada Sintua Week untuk menerima ibadah Perjamuan Kudus di rumah masing-masing. Pada hari Senin 9 Juni 2025 adalah Pesta Pentakosta kedua. Kita mengadakan kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30 dan yang akan membawakan kur yaitu kur Ama, kur Ina Kamis, kur Ina Deborah, kur Lansia, kur Week 3, dan kur Maranatha. Bab 9, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. 10. Pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2025-2026. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan
telah dibuka pendaftaran CD tahun ajaran 2025-2026. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun 2025-2026 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing paling lambat pada hari Minggu 29 Juni 2025. Dan pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bersama orang tua dan pengajar. 11. Seminar Zending. Pada hari Sabtu 31 Mei 2025 telah terlaksana seminar Zending di HKBP Tebet dengan tema Kehadiran Tuhan di dalam Kebaktian yang diikuti oleh Sintua Daniel MH Siagian dan Sintua Artadame Tampu Bolon. 12. Seminar Gen Z. Senin 2 Juni 2025 pukul 10 sampai 13 WIB di GPIB Koinonia Jatinegara Jakarta Timur akan diadakan seminar Gen Z dengan tema Gereja versus Generasi Z, merangkul Gen Z dalam gereja. Kegiatan ini akan diikuti oleh Pendeta Suryani Ida Sihite, STH, dan Sintua Daniel MH Siagian, serta Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, rawat jalan. 2. Pesta Robert Siahaan, rawat jalan. 3. Sihol Ambarita, rawat jalan. 4. Dendri Samosir, rawat jalan. 5. Jemer Karo, rawat jalan. 6. Sintua Hotman Sinurat, rawat jalan. 7. Nyonya Silahlahi Sintua Emi Gurning, rawat jalan. 8. Nyonya Sintua Simbolon Orli Deliana Boruna Pitupulu, pemilihan di rumah. 9. Sintua Agustinus Simanjuntak, Rumah Sakit Uki Cawang. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 sampai seterusnya sambil menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B. Cinta
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita di Minggu Eksaudi ini, dengarlah ya Tuhan, dengan topik minggu, Tuhan adalah Raja. Dan firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 97, dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala-galanya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan dunia ini membingungkan. Dan akhir-akhir ini tampaknya memang sering menawarkan atau memamerkan hal-hal yang justru membuat kita bingung. Contohnya saja, ya, dengan teknologi modern kita ditawarkan sesungguhnya adalah untuk memudahkan kehidupan, menolong kita supaya bisa mengerjakan lebih banyak dari yang biasanya dikerjakan oleh tangan sendiri. Tetapi kita tahu, saudara-saudaraku, dengan kecanggihan teknologi tidak sedikit orang yang menjadi korban, dan kehidupan sehari-hari seringkali sepertinya menjadi semraut, sulit sekali. Demikian ungkapan sebagian orang. Hari-hari ini di tengah kehidupan kita, coba kita amati juga perang yang tidak usai. Harusnya semakin maju, semakin meningkat teknologi tadi itu menolong supaya kita penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Tetapi yang kita lihat adalah justru perang yang belum usai. Ekonomi juga goyah, saudara-saudaraku.
Ya, kita berpikir dengan teknologi sedemikian rupa kehidupan akan tertolong dalam bidang ekonomi, tetapi tidak sedikit yang berteriak lapar karena kemiskinan. Moral semakin merosot, saudara-saudaraku. Lihat apa yang kita sering dengar di televisi atau mungkin kita baca di media sosial atau media-media yang lain. Dan tidak bisa dilupakan, alam pun berteriak sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Longsor di sana sini, makan korban saudara-saudara. Saudaraku, seorang bapak muda berkata kepada pendetanya seperti ini, "Pak Pendeta, saya bingung, Tuhan di mana ya saat semua ini kacau?" Saya yakin pertanyaan ini sering juga menjadi bagian pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana ya Tuhan itu? Kok banyak kekacauan ini? Sehingga yang ateis berkata, memang Tuhan tidak ada katanya. Bahkan ada lagi yang mengatakan, ya ada memang tadinya, tapi Tuhan telah mati katanya. Saudaraku, itulah sebagian dari contoh di tengah-tengah dunia ini sekarang yang bisa kita lihat. Tapi saya yakin saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Sebab sebagaimana dikatakan oleh firman yang baru saja kita baca dari Mazmur 97, sesungguhnya Tuhan adalah Raja, Dia hadir, Dia berada, Dia juga menentang segala yang jahat, segala keberhalaan di tengah-tengah kehidupan ini. Dia datang seperti terang menembus kabut, itu tadi gambaran yang disebutkan. Dia menyatakan sesuatu kebenaran yang tidak dapat digoncangkan oleh dunia ini atau situasi yang ada di sekitar. Tuhan yang adalah Raja, dan ini menurut pemazmur. Pemazmur ini menyebutkan, walaupun dia sepertinya mengeluh atau mengatakan eksaudi, dengarlah ya Tuhan, eksaudi domine. Itu adalah menyampaikan apa sesungguhnya yang ada di kehidupan keseharian ataupun di sekitarnya kepada Allah, dan dia sadar bahwa Allah itu ada dan dia tetap bekerja, dan oleh karena itulah imannya tergerak untuk mengatakan exaudi domine, dengarlah ya Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah Raja. Semuanya pasti tunduk kepadanya, pasti taat kepada Tuhan. Dan itulah yang kita tahu ketika Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, itu mau mengatakan kuasa ada pada Kristus, pada Yesus. Dan di saat Yesus mau naik ke surga, kita ingat apa yang dia katakan kepada semua orang. Dan sampai sekarang kita tahu, kepadaku telah diserahkan kuasa baik di surga maupun di bumi ini. Karenanya saudaraku, jika ada tadi meragukan bahwa Tuhan itu sepertinya tidak bekerja, bahkan ada yang sangat ekstrim yang mengatakan Tuhan telah mati, ya itu Nietzsche yang mengatakan seperti itu. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan itu ada, Tuhan itu Raja, Tuhan itu berkuasa baik di bumi dan di tengah kehidupan kita. Saudaraku, saya yakin kita pernah naik pesawat, lalu
karena cuaca kurang baik, dan saya pernah mengalaminya, turbulensi yang sangat jauh ya turun sedemikian rupa. Bahkan ketika saya juga pernah dari Batam menuju Jakarta, hampir 20 menit terus guncang pesawat sedemikian rupa, 20 menit, dan banyak berteriak di dalam. Dan disitulah saya mendengar doa yang kita biasa ungkapkan, ya, pada waktu yang sama di sampingnya doa dari orang yang berbeda iman menyatu, saudara-saudaraku. Ya, dua orang Kristen mengatakan, ya Yesus, ya Yesus. Lalu dua dari yang beragama lain, tentunya Bapak Ibu sudah tahu juga apa yang mereka sebutkan dengan mengatakan Tuhan besar gitu. Sedemikian rupa saudara-saudara kepanikan pada waktu itu, tapi mereka berseru. Tapi ini mau mengatakan ketika ada situasi yang seperti itu, tiba-tiba suara pilot terdengar dari kokpit, tenang, saya sedang kendalikan pesawat ini. Saudaraku, ketika pilot mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang mengubah perasaan yang tadinya panik sedemikian rupa, tapi ketika ada ungkapan itu, saya pilot, saya mengendalikan pesawat ini sekarang. Lega, saudara-saudaraku. Seperti itulah saudara-saudaraku, firman yang disampaikan oleh pemazmur ini di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah banyaknya keguncangan-keguncangan di tengah dunia ini. Dan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, kita juga harus sering mendengar ungkapan yang menyatakan, aku yang mengendalikan hidup ini, aku yang berada, aku yang hidup di tengah-tengah kekacauan yang kamu sedang lihat, yang kamu sedang hadapi. Dan karenanya tentu kita harus semakin dekat, semakin akrab dengan Dia. Saudara, kita juga tadi mendengar bahwa Dia sebagai Raja, Dia menolak segala yang palsu. Di ayat 7 sampai 9 itu bisa kita baca, tapi yang saya baca ayat 7 untuk mengingatkan kita, saudara-saudara. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Malu segala yang beribadah kepada patung, semua Allah sujud kepadanya. Saudara, pernah seorang pengusaha kaya berkata seperti ini, saat anak saya sakit, ternyata anak orang kaya juga disentuh penyakit, saudara. Uang saya tidak bisa beli damai. Tidak bisa beli damai maksudnya dalam dirinya sendiri. Ketika anak sakit, uang saya tidak bisa membeli damai. Ada kegundahan di dalam hatinya. Lalu dia berkata, saya cuma cari Tuhan. Jadi ketika ada yang mengganggu kesehatan anaknya atau keluarganya sedemikian rupa, apa yang ada padanya tidak bisa membuatnya damai, jiwanya tetap terguncang sedemikian rupa. Tapi kemudian dia sadar, yang saya cari adalah Tuhan, dan ketika dia mencarinya ada kedamaian. Karena itu saudara, kita lihat di sini
Jika tadinya dia mengandalkan kekayaannya, itu tidak membuat dia damai. Tapi ketika dia mencari Tuhan lalu ada, berarti kita juga lihat di situ saudara, ya, keberhalaan itu akhirnya roboh dan Tuhan tetap tegak. Dia raja yang sejati. Dan bagian terakhir kalau kita perhatikan dari Mazmur yang telah kita baca tadi saudara-saudara, sesungguhnya dengan apa yang diungkapkan pemazmur dengan kenyataan dan keyakinan, lalu dia mengajak semua untuk benar-benar hidup dalam kebenaran, supaya kita berada dalam hidup yang benar. Dan memang saudara-saudaraku, kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja, kita ini adalah semua rakyatnya. Kalau kita memakai raja dengan rakyat atau warganya, dia yang hidup benar, tentunya kita juga harus hidup sesuai dengan pemerintahannya, sesuai dengan kerajaannya saudaraku. Dan ini yang perlu terus harus kita lakoni saudara-saudara. Bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berada dan menegakkan kebenaran? Karenanya kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya saudaraku, tadi malam dalam penelahan Alkitab kaum Bapa yang berdasar dari Yakobus 5 ayat 16, Yakobus 5 ayat 16 mengingatkan supaya ada keterbukaan, supaya ada kemauan untuk terbuka kepada teman atau kepada saudara-saudara. Dan ketika kita terbuka sedemikian rupa, maka saudara kita itu juga akan mendoakan kita. Dan ketika kita bersama-sama mendoakan, maka kita akan menerima kesembuhan, keteguhan hati, menolong kita berjalan maju. Tapi saudara-saudara, acap kali dalam hati kita ada yang disembunyikan, dan yang disembunyikan itu adalah hal-hal yang tidak benar saudara-saudara. Dan itu akan berkembang dengan teknologi yang maju sekarang, dengan alat-alat yang maju sekarang. Lihat hal-hal yang disukai oleh orang-orang tertentu, ya, macam-macam saudara-saudara, yang membuat dia, ya, membentuk sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Katakan misalnya kegandrungan pornografi. Saudaraku, terbuai dengan alat itu. Ada lagi dengan media yang canggih itu, membuat komunikasi dengan orang lain yang tidak dilihat oleh pasangannya. Lalu di sana terbina pasangan yang lain. Dan itu disembunyikan saudaraku. Terbuka sekali dalam percakapan, dalam PA kemarin. Itu banyaknya sekarang ini, ya, yang tidak benar, dan itu sering disembunyikan oleh orang-orang tertentu. Saudaraku, firman ini mau ingatkan, kalau kita benar mengaku Tuhan itu Raja, kita sebagai warganya harus tentu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keterbukaan kepada orang, kepada Tuhan, kepada yang tentunya dekat dengan kita, supaya kita terbiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang remaja mengatakan seperti ini, saudaraku, saya capek jadi satu-satunya orang enggak nyontek di kelas saya. Kita bangga kalau ada yang bertahan tidak nyontek, saudara-saudara, anak-anak kita. Tapi itulah keluhannya, karena dilihat kiri kanannya, dilihat kiri, dilihat di depannya. Kalau dia juga mungkin noleh ke belakang, kalau di tengah, wih semua nyontek. Lalu dia mengatakan,
saya capek jadi satu-satunya di kelas yang tidak nyontek. Tapi syukur dia bertahan, saudaraku. Sebab karena integritasnya yang dilihat oleh gurunya, dia dipercaya menjadi ketua kelas di kelasnya itu. Saudaraku, orang yang kuat bertahan di tengah-tengah banyaknya kejahatan, di tengah-tengah banyaknya yang memancing, mengundang kejahatan-kejahatan itu, integritasnya membuat dia menjadi orang yang sangat berharga bagi orang yang lain, tapi terutama juga untuk Tuhan. Saudara, saat ini kita berminggu atau bertema besar Eksaudi. Eksaudi itu kita harus ingat, Yesus naik ke sorga, lalu dia menjanjikan akan datang dan akan mengutus Roh Kudus atau Parakletos. Dan itu kalau kita hitung-hitung hari, itulah nanti minggu depan. Itu ada selang waktu 10 hari. Eksaudi antara kenaikan dengan turunnya Roh Kudus. Lalu muncul pertanyaan, apa sih maknanya Eksaudi itu, dan apa yang terjadi dilakukan oleh murid-murid Yesus pada masa Eksaudi itu? Yang terjadi tentu saudara-saudara tahu, pada saat Eksaudi itu murid-murid yang kalau kita hitung-hitung menurut Kisah Para Rasul 1, mereka ada sampai 120 orang. Mereka menanti-nanti sesuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi di saat menanti itu beban juga ada pada mereka, saudara-saudara. Beban apa? Satu. Pertama kan kita lihat ketika Yesus bangkit, ada semangat bagi mereka. Wah, Tuhan sudah bangkit, guru kita sudah bangkit. Oh, dia datang mengunjungi kita. Tapi lihat, selama 40 hari tidak tiap hari mereka bersama-sama. Lalu naik lagi, pergi lagi dia. Lah, di mana dia? Bagaimana kita? Dan ada janji. Ini janji bagaimana ini? Saudara-saudara, itu yang pertama tentunya dalam kehidupan mereka, ya. Ada janji sedemikian rupa, lalu mereka ada pengharapan, tapi di sisi lain tentu mereka lihat kenyataan, kok nggak ada yang nggak terjadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudaraku? Pasti sebagai orang yang setia menanti-nanti Yesus, warga di sekitar mereka memperhatikan, dan pasti ada stigma tertentu diberikan. Oh, inilah orang-orang yang menanti-nanti yang tidak jelas. Kan menanti yang tidak jelas karena ya mereka tidak tahu pasti siapa itu Yesus itu atau bagaimana datangnya. Itu satu beban, saudara-saudaraku. 120 orang pasti juga mereka membutuhkan biaya, saudara-saudara. Bagaimana untuk konsumsi mereka. Tetapi mereka, jika kita tahu apa yang dilakukan, saudara. Pertama, dan ini menjadi teladan bagi kita, 120 orang itu berkumpul, mereka rutin berdoa, saudara-saudara. Bagi satu aliran gereja sekarang ini, saudara, selama 10 hari itu mereka rutin berdoa. Selama 10 hari itu bereksaudi, menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Disitulah muncul, dengarlah ya Tuhan, Eksaudi Domine, dengar, ini kami sekarang, ini keberadaan kami, seperti yang kita sudah gambarkan juga tadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, saudara, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka di situ mengatur sedemikian rupa kekurangan-kekurangan. Tadinya ada 12 murid
tapi sekarang sudah tinggal 11. Hayo kita semua, kita harus lengkapi itu. Berarti ada ya di situ mereka pikirkan untuk mengatur sedemikian rupa organisasi. Kalau kita pakai kata organisasi dulu untuk memahami, yang 12 itu dilengkapi sekarang. Makanya terpilih siapa? Matias menggantikan Yudas, saudara. Dan pada saat seperti itu, saudara-saudaraku, ya, mereka kuat, ya, dan kita ingat bagaimana Roh Tuhan datang turun memenuhi mereka, saudara-saudara. Dan inilah saudara-saudaraku yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita ini. Jika tadi mereka berkumpul bina persekutuan dengan baik, kemudian mereka juga berdoa dengan sehati, lalu mereka juga memperbaiki kualitas keberadaan dari persekutuan mereka. Saudaraku, ini menjadi eksaudi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Ketika kita mempunyai pergumulan, terutama kita di kota besar dan majemuk, saudara, ya, di tengah-tengah keadaan seperti itu, jangan panik, jangan pernah mengatakan Tuhan diam, tapi seperti murid-murid yang bereksaudi, yang berdoa, justru membina persekutuan dengan baik, saudaraku. Dan ini menjadi perlu di tengah jemaat kita sekarang ini. Kita bersyukur majelis jemaat kita melalui pembekalan yang diadakan di Bogor terbuka untuk melihat kita perlu membangun persekutuan HKBP Mampang Perapatan. Kita perlu dekat semua warga kita. Warga kita ada 876 jiwa, saudara-saudara. Tapi kita yang lihat ya bagaimana kehadiran kita. Yang kita hadir pada saat ini bukan hanya warga HKBP Mampang Perapatan, Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu di ibadah sore kami telah menerima 25 orang adalah warga tamu, saudaraku. Itu sekitar 50 orang yang hadir dalam gereja, 27 orang warga tamu. Saya sekarang, maaf Bapak Ibu Saudara, kalau ada dikasih ke kita ya kertas kecil untuk kita isi, itu supaya kita bisa mengetahui tingkat kehadiran kita dan bagaimana juga kita bisa bersama-sama dengan warga tamu. Dan gereja kita terbuka. Kalau saudara-saudara kami pengen kita bersama-sama di sini, kami akan bantu saudara-saudara untuk menghubungkan dengan jemaat awal supaya kita akrab di jemaat ini. Kita juga dibenahi sedemikian rupa, saudaraku, supaya akrab semua warga jemaat dengan penetua, dengan sesama warga juga. Itu satu bentuk eksaudi, saudaraku, supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita juga di tengah pergumulan itu, ya kita bersama-sama ada yang saling perhatikan. Saudaraku, mereka juga berdoa. Tapi bukan asal berdoa, dengan doa satu tujuan. Dan ini perlu kita lakukan. Doa eksaudi bukan sekadar rutinitas, saudara-saudara. Ada banyak berdoa, tapi doanya yang formal-formal saja. Formulanya formula itu saja. Berilah kami kesehatan ya Tuhan. Atau kalaupun mendoakan orang lain, doanya ya supaya si Polan sehat, itu saja. Saudaraku, minggu-minggu ini kita diingatkan soal doa. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kehidupan berdoa itu harus dari hati, saudaraku. Bagaimana saya mau bisa mendoakan seseorang kalau saya tidak tahu persis pergumulannya? Dan untuk itulah saudaraku kita perlu dekat.
supaya kita tahu pergumulan dan kita bisa mendoakan apa yang pantas kita doakan untuknya. Saudaraku, doa itu juga bisa kita ungkapkan dengan kreativitas kita, kreativitas dan juga talenta yang ada pada kita. Terima kasih, tadi ada yang aktif menyampaikan ya pujian. Dan saudara-saudaraku yang lain juga, kita terbuka di saat ibadah keluarga, bukan hanya paduan suara, bukan hanya vokal group, solis juga kita terima, supaya kita dikuatkan. Yang bersangkutan juga tentu dikuatkan, karena ada anugerah Tuhan di dalam dirinya, itu perlu juga dipakai sedemikian rupa. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita hadapi itu, kita bereksaudi, Tuhan itu Raja. Saudaraku, mereka murid berdoa untuk diperlengkapi, dan kita juga seperti itu. Kita terus tekun berdoa, dan di saat seperti itu kita menantikan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan puncaknya kalau untuk murid-murid itu adalah dengan pemenuhan Roh Kudus, ya kita menerima Roh Kudus sudah, tapi tentunya untuk menghadapi pergumulan itu, saudaraku, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan menghadapi bentuk-bentuk pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita ini, di mana tadi banyak pergumulan, kita ingat Tuhan adalah Raja, dan kita perlu berseru, tapi seruan bukan hanya suara saja, seruan kita adalah seruan dengan aktivitas, dengan kebersamaan, dengan kemauan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Mari saudaraku semua, terbukalah bereksaudi, terbukalah membuka diri di hadapan Tuhan, dan bina persekutuan kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami disegarkan di minggu eksaudi ini. Bagaimana kami menyikapi beban yang ada di sekitar kami. Bagaimana kami diingatkan bahwa Engkau adalah Raja yang berkuasa, akan melawan kejahatan, menegakkan kebenaran, meneguhkan hati setiap orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa setia, dan secara khusus belajar dari eksaudi murid-murid-Mu, supaya kami juga bina komunitas dengan baik. Kami semakin memperkuat doa untuk diri sendiri, tapi juga untuk doa terhadap komunitas kebersamaan. Ya Tuhan, jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan sudah memahaminya. Biarlah kami juga boleh semua terbuka untuk hal perbaikan-perbaikan, memperlengkapi kebersamaan kami ke depan ini. Karenanya biarlah Roh-Mu senantiasa menguasai hati, pikiran kami semua untuk boleh semakin baik. Berkatilah ya Tuhan semua pekerjaan kami, terutama seminggu ini. Beri kami kesehatan melakukannya. Beri juga kerjasama yang baik dengan tim kerja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan tengah minggu, baik di WEK demikian kategorial. Atas kuasa Roh-Mu kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Denri Samosir, Amang Janer Karo-Karo, Amang Sintua Hokman Sinurat, Inang Nyonya Silalahi Sintua Emi Gurning,
inang Nyonya Sintua Simbolon Boruna Pitupulu, dan Amang Sintua Agustinus Simajunta yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah, lawatlah mereka dan tumpangkanlah kasih karunia-Mu, memberikan kepada mereka keteguhan hati, keteguhan iman, serta kesembuhan. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 16 orang pada minggu ini. Berulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Tuhan, berilah mereka sukacita atas pertambahan hitungan tahun dalam kehidupan mereka. Dan senantiasa atas sukacita itu mereka semakin giat menyembah Tuhan, memuliakan-Mu, dan bersama-sama menjadi berkat di tengah kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam aktivitas sosial kami pun, biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan kami, tetap memuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat kita memuliakan Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita, persembahan yang kedua dan persembahan bulanan. Yesus Kristus Dia Raja, dihormatkan Allah Bapa, Raja Allah semesta, Raja Allah semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Para malaikat di surga, di sekitar tahta Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Dan segala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Bait yang ketiga. Yesus Putra Tunggalnya, Dia hidup selamanya, kuasanya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah.
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.